Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wal aunu minallah wa ma taufiqi illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan nazdadu biha ta'aluqan bi jahil azim wa takhalluqan bi khuluqil karim wa tahabbuban li dzatihi syarifati fi kulli waqti wa hin wa nakunu biha min ahli al-busyra wa yassir lana biha lil-yusra waqtim lana bisirriha wa nuriha bi khatimatil husna amma ba'd. Bapak Ibu, keluarga besar Al-Muhajirin Kampus Pusat, kita belum lama lepas pisah pergi dari bulan Ramadan. Di antara yang seharusnya dicapai oleh siapapun yang diberi hidup di bulan Ramadan adalah maghfirah, ampunan Allah. Sehingga dalam riwayat yang populer, di antara orang yang dicepret, gitu ya, dipecut, disindir keras oleh Rasulullah SAW adalah man dakhala ilahi Ramadan thumman salakha walam yughfarlah. Dia diberi waktu masuk Ramadan, Ramadannya pergi, tapi dia gagal dapat ampunan Allah. Itu oleh Rasul disebut dengan roghima anfu rojulin, orang yang hina, orang yang gagal. Kalau kita flashback ya ke Ramadan, kita lihat tarawih dijanjikannya ampunan gitu ya. Hadisnya kita tahu semua, man qama Ramadan, ujungnya sama kan? Maghfirah. Yang puasa dengan benar juga ujungnya adalah maghfirah. Yang cari-cari Lailatul Qadar juga ujungnya adalah maghfirah Allah. Jadi sebetulnya normalnya kalau prosedur Ramadan dijalani walaupun secara minimalis, normalnya siapapun yang hidup di bulan Ramadan lalu ya sampai Syawal itu normalnya dia bersih. Normalnya dia benar-benar kayaumi waladatu ummuh. Bagaimana tidak dosa dibasuh tiap tarawih itu kan? Bagaimana tidak dosa dibasuh tiap puasa? Dosa dibasuh disebut, bahkan ajaran Rasul kepada Sayyidah Aisyah ketika beliau bertanya, "Ya Rasul, kalau saya nemu Lailatul Qadar," nemu itu artinya menurut beliau sendiri ini loh Lailatul Qadar gitu. Kalau saya nemu Lailatul Qadar, kan Lailatul Qadar kita tahu kan nilainya itu berapa Ibu? Lebih gitu kan? Lebih daripada 1000 bulan. Kalau lebih 1000 bulan itu berapa berarti? Berapa kalau lebih 1000 bulan? Berapa? Ya apa kalau istilah matematika itu? Bilangan apa itu namanya? Yang tidak ada ujungnya, itu kan? Jadi kalimat sebetulnya kalau bahasa gampangnya khairun min alfi syahr itu adalah kebaikan Lailatul Qadar itu unlimited, tidak berujung. Karena kalau kita nyebut 1 juta ya masuk juga, 1 miliar masuk juga itu kan, 1 triliun masuk juga. Ini hebatnya bahasa Quran yang kadang-kadang oleh kita dikecilkan, dikerdilkan dengan menyebut 1000 bulan itu ya. Sama dengan, padahal kalimatnya bukan sama dengan, tapi khairun. Berarti, nah saya di malam yang sangat sakral itu, Sayyidah Aisyah bertanya, apa yang harus saya baca ya Rasul, kalau saya ngerasa ini loh Lailatul Qadar. Apa kata Rasulullah? Baca. Ternyata bukan minta apa-apa, minta apa? Minta ampunan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ternyata yang diminta di Lailatul Qadar itu adalah al-afwu. Al-afwu ini di atas maghfirah. Karena kalau maghfirah itu dimaafkan, mungkin catatannya ada. Dimaafkan, enggak dihukum, enggak disanksi, tapi jejaknya masih ada gitu. Wah, pernah salah ini, tinggal malunya doang kali gitu. Itu sih di hukuma gitu, di SP mah ente, tapi nah kalau al-afwu ini fauqal maghfirah.
Kalau afu itu disiksa enggak, diberi sanksi enggak, catatannya pun, jadi begitu di akhirat itu nol aja. Udah seperti orang yang tanpa salah. Kalau maghfirah itu ya masih ketahuan pernah ini, tapi kamu dibebaskan dari siksaan karena melakukan kesalahan itu. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kita membuat target terhebat ibadah itu adalah ampunan Gusti. Nah tetapi kita semua udah tahu ada dosa yang nggak bisa diampuni oleh kehebatan Lailatul Qadar. Ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh kehebatan puasa Ramadan. Nggak ada puasa sehebat Ramadan. Puasa paling hebat itu ya Ramadan, bukan puasa Daud. Nggak ada dosa yang nggak akan bisa diampuni oleh tarawih 23 rakaat atau bahkan ya kalau dalam sehari berulang-ulang gitu semalam seperti di Tarim tuh kalau yang mau berulang-ulang. Tapi saya lihat banyak juga yang banyaknya enggak. Yang beres di masjid itu ya enggak pergi ke masjid lain. Atau saya tahunya begitu. Kalaupun karena di sana tuh kan disetting begitu ya. Ada yang mulai jam 8, artinya mulainya beda-beda gitu. Bukan artinya satu masjid sampai ratusan, bukan ya, sama aja kayak kita 2-3. Tapi kalaupun mau atau sendiri di sini, misalkan dari Al-Mukhtar pindah ke kemana, tapi di kita kan sulit karena bareng di kita pelaksanaannya. Tapi kalau di setting beda pelaksanaannya, minimal misalnya kalau tarawihnya per kamar gitu, Pak Den, ada 20 kamar tuh. Kamar hiji jam 8, kamar 2 jam 9, sampai akhirnya kamar 27 jam 2 dini hari tarawihnya. Bisa tuh kita berapa rakaat. Ada dosa yang gak bisa diampuni oleh sholat sunat ratusan rakaat. Itu apa? Dosa dengan sesama. Nah inilah kenapa, ini cerdasnya ulama Nusantara. Kenapa selepas Ramadan acara kumpulan itu namanya apa? Halal bihalal. Halal bihalal. Karena ada satu dosa yang ini nggak bisa, mau nangis darah, mau menggadaikan puasa sekelas khawasul khawas nggak bisa. Ini hanya bisa ditebus dengan halal bi. Nah tadi saya tadi di apel pagi udah menyampaikan, tapi mungkin saya ulang lagi bahwa halal bihalal ini adalah Quran banget istilahnya. Di dalam Al-Quran ada pola saling membalas itu dengan pola pakai ba mubadalah, ba muawadhah. Wa katabna alaihim anna nafsa bin nafsi wal aina wal anfa wal uzuna. Nah ini konsep pembalasan benar. Kalau dia merusak nyawa, nyawa bayar nyawa, telinga bayar telinga, mata bayar mata, itu kan? Jadi ini kalau dipanjangin ini sebetulnya halalan bihalalin, tapi udah diserap jadi bahasa Indonesia maka halal bihalal aja gitu. Halal bihalal kan udah jadi bahasa serapan. Jadi nggak usah pakai lagi kaidah transliterasi. Halal bi-nya dipisah terus a-nya 2 nggak perlu. Karena udah jadi bahasa serapan, udah nggak perlu halal gitu. Apalagi pakai harkat halalun gitu. Bi halalin, nggak perlu lu, ini udah jadi bahasa kita, bahasa serapan, udah halal bihalal. Tetapi kalau kita kaji akar katanya ini maknanya adalah saling menghalalkan. Kalau di dalam hadis sebetulnya, kalau kita bicara bab taubat dari hak Adam itu kalimatnya bukan halal bihalal, kalimatnya istihlal. Kalau saya salah dengan Pak Deden, kalau Pak Deden pernah memakan hak saya, hak harta atau hak kehormatan, pernah pakai sendal saya gitu misalnya, nah maka Pak Deden istihlal. Tapi kalau istihlal yang aktif Pak Deden saja, tapi halal bihalal yang aktif dua-duanya. Nah kalau halal bihalal Pak Deden datang ke saya atau Pak Deden ngomong hapuntenna gitu, abdi teh pernah ngomongkeun bari ka intip ka pangih gitu tertangkap basah. Saya pun sama, oh Pak Deden sami abdi ge halal kan gitu. Gitu kan? Karena harta orang haram kita ambil, kehormatan orang pun haram kita rendahkan dengan menggunjingnya. Nah, maka itu halal
Jadi halal bihalal ini pesannya sangat tinggi, yaitu satu sikap proaktif dari dua pihak untuk minta dan tidak mungkin ada proses halal bihalal kecuali orang yang humble, orang yang dia membaca saya paling berpotensi salah pada orang, nggak mungkin. Orang yang arogan, orang itu nggak akan mungkin begitu. Mungkin bahasanya, emang saya salah apa gitu, mungkin begitu. Nggak, halal bihalal itu hanya bisa dilakukan oleh kemurnian hati, dan inilah momentumnya, gitu ya. Maka halal bihalal ini pertama tentu kalau kaitkan, maka halal bihalal ini kalau dilakukan oleh kerabat dekat itulah silaturahim. Rahim ini apa jamaknya? Jamaknya rahimun, jamaknya arham. Kalau kita ngaji ilmu waris, ilmu faraid, ada namanya zawil arham. Siapa zawil arham? Siapapun yang berkerabat dengan mayit walaupun nggak dapat bagian. Siapa zawil arham? Yang punya, kalau dirunut nyatu dengan rahim. Oh, sanini, rahimnya gitu. Oh, itu nyambung tinini. Berarti siapa? Ayah, ibu, bibi, paman. Siapa lagi? Keponakan, ya bibi, paman, uwa, keponakan, sepupu. Itu namanya zawil arham. Nanti zawil arham diperas lagi jadi zawil furud, yang punya bagian doang. Nah, maka dalam konteks silaturahim inilah sebetulnya agenda terpenting halal bihalal, bagaimana kita dengan yang punya rahim yang sama ini proaktif saling begitu. Maka sangat terpuji kalau ada keluarga ngadain itu ya, dan itu memudahkan silaturahim. Benar-benar tadi dengan siapa? Maka kalau Imam An-Nawawi membagi silaturahim ada dua. Pertama ada silaturahim al-wajibah, yang fardu, wajib ini. Dengan siapa? Ayah, ibu. Siapa lagi? Kakek, nenek, paman, bibi, keponakan. Ini yang wajib. Yang fardu itu begitu. Lingkaran utamanya di situ. Ke ayah, ke ibu, lalu ke adik, ke kakak. Karena sama-sama kan, ayah, ibu sumber rahim kita. Adik kakak serahim dengan kita, gitu ya. Paman bibi nyambung dengan rahim ibu kita, dan seterusnya. Nah, maka kita akan gagal dua kali kalau Ramadannya ibadah kurang mantep gitu. Tarawehna benar-benar taraweh, tarasawareh, gitu. Kalau taraweh dilihat sunat, orang nggak taraweh nggak dosa, selesai. Tapi kalau taraweh dilihat sebagai tiket ijabah, nyesel. Kalau kemarin ada itu pernah taraweh sabeting gitu. Kalau taraweh dipandangi sebagai tiket ampunan tuh kita nyesel banget gitu. Asal lebar tuh taraweh gitu. Kajenting guguru dugan tarawehna gitu. Iya, mendingan taraweh. Mendingan taraweh lama. Mendingan taraweh banyak rakaat tapi cepat daripada sebentar walaupun lama. Kalau yang paham ilmu begitu kesimpulannya. Iya, benar. Mendingan taraweh rokaatnya banyak tapi agak cepat daripada taraweh rokaatnya sedikit walaupun agak lama. Karena itu warisan para sahabat Nabi. Kan orang dibolak-balik kan gitu. Nah, akan nyesel kita karena ini kehilangan tiket ampunan. Sementara dengan taraweh itu kita udah nggak perlu istighfar lagi. Jadi dosanya itu udah morolok ya tambah gitu. Morolok otomatis tanpa ini. Nah, ini mengapa ada halal bihalal, ada sulit. Mudah-mudahan ini kita dapat nilai ini. Nah, kita lalu kemudian dengan sesama kita. Nah, kalau dengan sesama, saya dengan Pak Deden, Pak Asep, sebaik apapun saya dengan Pak Deden, maka pahalanya bukan pahala silaturahim. Saya soulmate banget dengan Pak Deden nih. Wah, pokoknya mah teu bisa dahar wah Pak Deden mah. Ya, seperti Pak Maji dengan Pak Ahmad Taufik, soulmate luar biasa. Pokoknya nggak bisa makan kalau nggak ada salah satunya itu. Tapi tetap kebaikan Pak Majid kepada Pak Ahmad Taufik itu di bawah pahala silaturahmi. Nggak bisa Pak Ahmad. Sebaliknya, saya musuhan sama Pak Deden. Musuhan misalkan, namanya jelemanya ayat ketersinggungan. Maka
apa ya kalau permusuhan, sealot apapun permusuhan kita Pak Den, misalkan waliyadzubillah itu di bawah pahala qat'ur rahim. Enggak. Di bawah apa? Dosa qat'ur rahim. Tapi sakalina orang goreng jeung indung bapa, adi lancek, paman bibi, wah itu walaupun hanya ini, itulah qat'ur rahim yang diancam oleh Rasulullah, la yadkhulul jannata qati'un, kan sampai gitu. Ada orang mau pada dapat jadi mau diancam gitu, memang tetap goreng, tetap nggak boleh berhubungan buruk dengan sesama muslim, nggak boleh. Tapi kalau inilah saya pikir pesan halal bihalal, dan kita ini beruntung walaupun kita bukan senasab ya, mungkin bukan kerabat dekat, bukan dawil arham tadi, tapi setidak-tidaknya kita ini punya rahim yang sama. Apa rahim kita? Ilmu. Kita muridnya Syekhuna. Maka ini menjadi modal bagi kita untuk mengatakan kita ini berhak mengatakan silaturahim karena rahim kita ilmu. Karena ada pepatah mengatakan al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu adalah rahim. Rahim kita ilmu. Jadi kita ini lahir dari rahim ilmu yang sama. Dari Syekhuna. Maka kita ini ya adik kakak. Maka ini mudah-mudahan jadi modal penguat kita di kampus pusat gitu ya. Tidak lagi melihat 46, 13, SD, TK, STAI, tapi saya melihat Pak Nang dan barisan SD-nya, melihat ya Bu Haja Olis dan barisan TK-nya, Teh Dewi barisan PG-nya, siapapun semua, satu aja kacamatanya. Ini adalah murid guru saya. Inilah murid guru saya. Saya nggak peduli, pokoknya saya satu, murid guru saya. Sedangkan di antara cara menghormati guru adalah menghormati siapapun yang berhubungan dengan, punya hubungan. Hubungan murid kan hubungan tinggi banget. Maka ini yang akan membuat kita menjauhkan, mengenyampingkan apapun perbedaan. Dajjal mimma aya wae bedana, anu kembar identik ya bedana kan, tetap pasti ada beda. Karena yang unik itu cuma Allah saja. Selain Allah memang ada yang unik, pasti ada titik samanya saja. Gitu ya. Nah, maka mudah-mudahan kalau sekarang dikemas dengan acara apa halal bihalal, mudah-mudahan kita dapat pesannya gitu ya. Bahwa kita harus saling menghalalkan. Syukur-syukur kita bisa seperti Abu Domdom. Tahu Abu Domdom Ibu? Yang kata Rasulullah, ayyujizu ahadukum ayyakuna misla Abi Domdom. Itu ada enggak yang bisa seperti Abu Domdom? Abu Domdom kata Rasulullah dikagumi malaikat. Para sahabat penasaran lah. Berarti ini orang hebat dong. Malaikat pun kagum. Maka bertanya, siapa ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Abu Domdom adalah orang yang tiap pagi dia berkata, ya Allah, aku hibahkan, aku sedekahkan kehormatanku kepada kaum muslimin. Siapapun dari mereka yang menggunjingku, mencercaku, menghinaku, menyakitiku, aku berikan kehormatanku, halal bagi dia. Aku maafkan dan aku tidak akan menuntutnya di hadapanmu di akhirat kelak. Wah, biasa gitu, biasa. Kalau bisa begitu, kita nggak bakal kagetan. Karena tiap pagi kita udah nyiapin space, nyiapin ruang gede di ruhani kita untuk halal bihalal. Begitu panggil di jalan ayah nuk itu, di wadahan kan dia tinggal di wadahan. Plak masuk sini, masuk sini, masuk sini, selesai. Itulah pelaku halal bihalal paling juara. Yang dia begitu. Lamun can ayah wadah mah kagetan orang teh baden. Papagi jeung pada den, teh cium tangan kasinggung. Papagi jeung ieu, henteu rengkuh kasinggung. Papagi jeung ieu, henteu naon gitu. Kagetan kita. Wah, penyakit unggul. Wah, sapoe teh capek gitu. Tapi kalau kita merdeka, ada apa ya udah gitu. Ya, kita belajar itulah. Jadi halal bihalal ini produk ulama Nusantara sangat cerdas banget gitu. Tadi disebutkan Qur'ananya da mangartos beneran. Tadi disebutkan hadisna. Tos lah pokoknya mah halal bihalal. Ngan zaman aya nasuk si ganu jarago gitu kan. Wah itu enggak ada di Qur'annya, ini ada
tekstual gitu kan. Tengartieun. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Saya membadali Syekhuna, ya harus duduk gitu. jadi karena saya pangsepuna berarti di antara mantu. Jadi mantu hiji-hijina ini. Ya karena hal begitu. Ya juga supaya nyaman aja. Terima kasih. Tadi kita menyerahkan ilmu. Mudah-mudahan tadi ya. Bismillah kita tekankan itu ya. Kita keluarga besar, halal halal kapanpun. Kita halal bihalalnya bukan lagi tahunan tapi bismillah orang pereketkeun harian gitu ya. Harian gitu. Biar kita merdeka lah. Jiwa kita ini harus sehat ya. Karena kalau nggak sehat di dunia loba penyakit, di akhirat cilaka. Lah mendingan salamat lah gitu. Bismillah lah. Isi going lah kita nikmati hidup ini dengan tanpa ada kebencian pada siapapun. Terima kasih hadani Allah wa ikum jum'ain wa rahmukumullah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.